Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, kami dari kelas IT 601 mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Kami di sini akan mempresentasikan rancangan step 1 sampai 9 tentang website Teleflik kami. Nah, sebelum memulai mempresentasikan, kami akan mengenalkan apa itu website Teleflik. Website Teleflik sendiri adalah aplikasi streaming digital yang menyediakan berbagai konten hiburan seperti film, serial TV, dokumenter, dan tayangan lokal maupun internasional. Terinspirasi dari layanan populer seperti Netflix, Disney Plus Hotstar, Catchplay, dan Video. Sebelum menuju ke materi, kami akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Raya Nabil Abdari dengan NIM 120223010. Selanjutnya, Dan saya Adik Kamal. baik, lanjut ke materi. Yang pertama, step 1, yaitu memahami persona dan target user. Apa itu persona? Persona adalah karakter fiksi yang dibuat untuk mewakili kelompok pengguna tertentu yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tujuan serupa terhadap suatu produk, layanan, situs, ataupun merek yang sedang dikembangkan. Nah, selanjutnya, apa itu kegunaan persona bagi pembuatan website kami? Dalam konteks Teleflik, sebagai platform streaming video, persona sangat berguna untuk membantu tim memahami kebutuhan nyata pengguna dan menciptakan pengalaman nonton yang lebih personal. Melalui persona, Teleflik dapat mengetahui jenis konten yang diminati, bagaimana pengguna menavigasi aplikasi, serta kendala apa yang sering mereka alami. Nah, selanjutnya target user dari aplikasi website kami adalah untuk individu yang membutuhkan hiburan sebagai pelarian dari rutinitas padat dan tekanan aktivitas sehari-hari, seperti kalangan mahasiswa maupun pekerja muda. User menginginkan akses yang cepat dan mudah terhadap konten favorit seperti film ringan, serial, hingga tayangan olahraga seperti sepak bola atau balapan. Selanjutnya, user persona Teleflik sendiri ada sebagai contoh, user persona Teleflik kami ada yang pertama, seorang mahasiswa fisika berusia 19 tahun, introvert dan berpikiran analitis. Di sela tugas yang padat, ia mencari hiburan yang tenang dan bebas gangguan. Yang selanjutnya adalah seorang pria berusia 27 tahun, profesi sebagai desainer dan seorang sport enthusiast. Ia memiliki kepribadian introvert dan pemikir, menyukai pengalaman visual yang rapi dan efisien. Ia ingin dengan mudah menemukan konten favorit seperti pertandingan sepak bola dan F1. Selanjutnya, step 2 yaitu Describe Current Activity Through Task Analysis atau seperti HTA. HTA ini membantu menggambarkan bagaimana Teleflik dirancang untuk memberikan alur penggunaan yang terstruktur, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Nah, di sini bisa kita lihat adalah gambaran dari HTA dari perancangan website Teleflik kami. Yang selanjutnya yaitu bagian user flowchart, di mana ini adalah rangkaian struktural yang akan dilaksanakan user ketika menggunakan website Teleflik. Step 3 yaitu memahami prinsip desain antarmuka dan layar yang baik. Sebelum kita lanjut, apa itu UI? UI sendiri atau User Interface adalah tampilan visual dan elemen-elemen interaktif pada aplikasi atau website yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Dalam konteks Teleflik, UI mencakup segala aspek visual dan interaksi yang digunakan pengguna saat membuka Teleflik. Nah, UI yang termasuk dalam kategori a well-designed interface dan screen apa saja, yaitu yang pertama, 1. Mudah digunakan, 2. Menarik secara visual, 3. Mendukung kenyamanan pengguna. Selanjutnya, apa saja user interface yang ditawarkan oleh Teleflik? Yang pertama, gunakan tampilan yang bersih dan minimalis. Kedua, menyederhanakan proses pemilihan konten. Ketiga, menyimpan riwayat tontonan dan terakhir ditonton.
watchlist yang mudah diakses, fitur lanjutkan menonton di beranda. Keempat, navigasi Teleflix didesain agar tombol utama selalu mudah dijangkau, scroll responsif, tidak perlu klik berkali-kali, menu utama dapat dijangkau dari seluruh layar tanpa harus mencari. Kelima, Teleflix ringan dan cepat diakses meski di koneksi lambat. Yang keenam, Teleflix tidak perlu tutorial panjang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang menu dan juga skema navigasi. Navbar Teleflix sendiri yaitu terletak pada bagian atas yang mencakup seperti Home, TV Show, Movie, Recently, dan juga Kids. Dilengkapi ikon pencarian, notifikasi, profil, dan navbar ini memberikan akses cepat dan struktur ke berbagai fitur utama dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, pengguna dapat menjelajahi berbagai konten melalui section berbentuk karusel horizontal yang menampilkan trending film, rekomendasi yang sedang ditonton, dan juga top aktor. Desain ini ditunjukkan untuk meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman menonton yang lebih relevan serta menyenangkan. Kemudian step kelima yaitu memilih jenis window. Arti window sendiri yaitu sebuah area di layar biasanya berbentuk persegi 4, memiliki batas-batas dan memiliki bagian yang menunjukkan aktivitas komputer atau bagian yang memungkinkan manusia berdialog dengan komputer. Pada bagian Windows kita memilih pop-up, yaitu elemen yang muncul sementara di layar untuk memberikan informasi atau meminta interaksi dari pengguna tanpa mengalihkan halaman utama yang sedang dibuka. Lalu jenis window yaitu kita memakai rating, memberikan pengguna kesempatan untuk memberi penilaian terhadap film atau serial yang sudah ditonton. Kemudian pop-up window yang kedua yaitu mini player, memunculkan jendela pemutar kecil saat pengguna menjelajahi halaman lain di Teleflix sambil tetap menonton atau multitasking. Kemudian untuk key of web design yaitu pertama yaitu karakteristik teks aplikasi Teleflix. Terkenal untuk key of design. Pertama yaitu karakteristik teks aplikasi Teleflix. Navigasi konten video, pencarian film secara manual dan suara, pemutaran pause skip video, akses cepat ke fitur filter dan mode anak, dan yang terakhir dari interaksi minimal namun efisien. Dan untuk karakteristik pengguna yaitu mahasiswa dan generasi muda, familiar dengan touchscreen, cenderung multitasking, dan menginginkan respon cepat dan visual yang menarik. Untuk perangkat input yang dipilih yaitu touchscreen untuk mobile dan tablet, dan sedangkan untuk versi desktop yaitu keyboard dan juga mouse. Kemudian selanjutnya yaitu perangkat output yang dipilih yaitu pertama layar dengan kualitas tinggi, dan kedua yaitu speaker internal atau eksternal untuk suara yang jernih. Dan untuk pertimbangan lain tambahan yaitu pointer harus kontras dan selalu terlihat, area klik harus mudah dijangkau, tidak terlalu kecil, dan yang terakhir yaitu animasi transisi tidak membingungkan tetapi halus dan fungsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk yang step kedua, screen based control, yaitu screen based control atau biasanya disebut dengan widget adalah komponen antarmuka grafis UI pada layar aplikasi atau situs web yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem. Widget muncul pada layar dan mewakili perintah data atau fungsi tertentu. Untuk jenis-jenisnya tersendiri yaitu ada yang pertama operable control, yang kedua text entry atau read only control, yang ketiga selection control. Untuk widget Teleflix sendiri memakai setting and profile menu, kemudian notifikasi, kemudian ada play button, kemudian ada search bar, yang terakhir ada add to watchlist. Untuk yang di step 8, clear text and message. Yang pertama, jenis pesan dalam Teleflix. Untuk jenis pesannya tersendiri ada 3 macam. Yang pertama untuk bagian informasi,
Untuk contoh detail UFlick-nya tersendiri yaitu ada berupa profil berhasil disimpan, kemudian yang warning, koneksi Anda lambat, video mungkin akan terjeda. Untuk yang error, gagal memutar video, periksa koneksi internet Anda. Lanjut nomor 2, instructional message. Di halaman pendaftaran, masukkan email aktif untuk membuat akun TeleUflick. Di kolom pencarian, cari film, serial, atau genre. Di halaman profile, klik icon pensil untuk mengedit nama profil. Untuk yang ketiga, prinsip penulisan umum. Untuk jenis yang pertama, kalimat singkat. Dan contoh di TeleUflick sendiri, coba gratis 7 hari, tonton kapan saja dan di mana saja. Untuk jenis yang kedua, gaya bahasa aktif. Masukkan email Anda untuk mulai menonton. Untuk yang ketiga, hindari jargon. Ganti buffering jadi sedang memuat. Step yang ke-9, provide effective feedback and guidance and assistant. Provide effective feedback. Yang pertama, acceptable response time. TeleUflick merespon aksi pengguna dalam waktu singkat agar interaksi terasa cepat dan nyaman. Untuk yang kedua, dealing with time delay. TeleUflick menampilkan loading indikator agar pengguna tetap terinformasi. Yang ketiga, the use of sound. Animasi berkedip digunakan untuk menarik perhatian pada konten atau notifikasi penting. Untuk yang keempat, blinking for attention. Efek suara ringan memberi umpan balik tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Untuk di bagian guidance and assistant, yang pertama onboarding tutorial. TeleUflick menyediakan tutorial awal untuk membantu pengguna memahami fitur-fitur utama seperti pencarian film, daftar favorit, dan lanjut tonton. Untuk yang kedua, tooltip dan informasi hover. Saat pengguna mengarahkan kursor ke icon, akan muncul penjelasan singkat seperti tonton sekarang atau tambah ke favorit. Untuk yang ketiga, pencarian cerdas. Kolom pencarian TeleUflick dilengkapi dengan fitur saran otomatis dan kata kunci populer agar pengguna cepat menemukan film. Untuk yang keempat, pesan notifikasi. Jika terjadi kesalahan, TeleUflick memberikan notifikasi ramah dan solutif. Untuk yang kelima, pusat bantuan. Halaman khusus yang berisi panduan penggunaan, pertanyaan umum, dan solusi dari kendala teknis. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.